Halo teman-teman, namaku Rizky Andi Firmansyah, biasa dipanggil Kiki. Aku mahasiswa pariwisata dari Universitas Jember. Kali ini aku pengen sharing-sharing soal perkuliahan UPW yang ada di Universitas Jember. Nah, sekarang aku lagi sama Kamelin nih. Aku pengen nanya ke Kamelin gimana perkuliahan UPW yang ada di Universitas Jember. Halo Kiki. Halo semuanya, perkenalin nama aku Melina Perlia. Aku mahasiswa UPW angkatan 20 nih. Nah, hari ini aku lagi diajak sharing-sharing sama Kiki nih mengenai perkuliahan di UPW UNED. Ya, oke. Gimana nih, Ki? Yo, ya. Aku mau nanya nih Kak, apa sih yang bikin Kak Melin milih jurusan pariwisata dan perkembangannya selama ini gimana di jurusan pariwisata? Oke, emang itu menurut aku pertanyaan yang benar-benar basic ya. Orang kalau misalnya kenal aku awal-awal tuh pasti tanyanya itu. Jadi awalnya itu aku tertarik di bagian apa ya, kayak geografis kayak gitulah. Terus aku juga apa ya, emang suka kemana-mana gitu. Jadi ekspektasiku tuh kalau kita masuk ke pariwisata tuh bisa lah jalan-jalan kemana-mana gitu. Masih jalan-jalan ya. Jadi aku masuk tuh berdasarkan ekspektasi yang ada di pikiran aku. Makanya aku nyoba kan daftar di UPW UNED ini karena waktu itu ada PMDK aku lihat, terus ada usaha perjalanan wisata dan itu ada di bagian atas. Terus ya udah aku daftar. Oh iya iya. Tuh. Perkembangan pembelajaran di UPW itu gimana sih Kak? Jadi selama aku dari semester 1, 2, 3, 4 sampai sekarang 5, jadi di UPW sendiri itu bukan yang mempelajari bidang-bidang tertentu. Jadi di UPW sendiri itu kan kamu kan apa ya, ada airport juga, terus ada juga perhotelan, juga ada travel, destinasi, ekoturism. Jadi benar-benar UPW ini mencakup semuanya. Jadi apa ya, kita mau milih magang itu nggak terpaku sama satu bidang aja. Jadi kita bisa pilih nih, kalau misalnya di perhotelan juga bisa, tapi dengan bagian-bagian tersendiri. Terus juga di airport juga bisa, terus di travel juga bisa gitu. Nah, untuk Kiki sendiri nih, aku mau tanya juga nih, untuk Kiki kan di semester 1 mata kuliah apa sih yang Kiki senang? Aku yang paling aku suka itu pengetahuan objek wisata. Kan kadang di pengetahuan objek wisata itu ada kegiatan suruh observasi wisata gitu. Nah, dengan itu kan kita jalan-jalan bisa ke tempat ini, wisata itu. Jadi ya tahu berbagai macam Destinasi wisata ya. gitu. Oke. Iya sih, semester 1 tuh waktu itu juga pernah sih disuruh observasi lokasi wisata. Waktu itu aku ngambil di mana ya itu, ada Bumi Perkemahan di Bermi itu juga ada. Terus teman-temanku pada ngambil di daerah Malang yang waktu itu kan aku online ya. Jadi disuruhnya tempat-tempat wisata yang ada di daerah masing-masing. Kayak bisa ada di Malang, ya udah ngambilnya sekitar Malang, kayak Jodipan. Tahu Jodipan kan? Oh iya. Ya, kamu asli mana sih, Ki? Aku asli Banyuwangi. Oh, asli Banyuwangi. Iya. Oke. Aku suka jalan-jalan ke Banyuwangi. Yang sering aku kunjungi tuh Kawajen. Oh iya. Yang aku suka. Kebetulan kan di Banyuwangi itu kebanyakan wisata alam Ya. Kalau Kiki sendiri itu suka wisata alam atau suka wisata yang kayak apa? Aku sendiri sih suka wisata buatan, kayak misalkan Jatim Park gitu, seperti wahana-wahana gitu. Gitu. Aku kurang tertarik sih. Kalau misalnya aku ke Jatim Park, aku udah feeling nggak bakal ngapa-ngapain. Soalnya aku takut yang wahana-wahana yang mau diputerin lah atau apa gitu kan. Oh iya. Kalau misalnya wisata alam kan ya udah tinggal kita trekking atau ya kan jalan, terus kita atau enggak kita camping kan lebih enak menurutku, lebih santai. Jadi masing-masing orang tuh punya ini loh Ki, punya apa ya, selera masing-masing gitu ya. Oke. Nah, soal perkuliahan nih Kiki mau nanya apa lagi nih? Oh iya nih, selama menjadi mahasiswa pariwisata ada nggak sih keluh kesah yang kalian rasain gitu? Sama kan pariwisata ini sering observasi wisata kemana-mana, pasti setiap kegiatan itu keluar uang kan. Itu gimana caranya Kak Melin ngatasin ya biar nggak boros gitulah? Oh ya, jadi kayaknya sih setiap jurusan ada keluh kesahnya ya Ki ya. Nah, aku sendiri sebagai mahasiswa yang udah masuk nih ke
jurusan pariwisata, jurusan UPW ya kan. Iya. Jadi kesannya kalau Kiki membahas soal keuangan pasti tentu ada sih Ki, karena setiap ada kegiatan kita kan bayarnya sendiri. Jadi Iya. harus membutuhkan effort yang lebih untuk mengeluarkan uang untuk kegiatan itu. Nah, iya. Gitu. Jadi kalau jugaan kan kalau kita mau berwisata nggak ada nih yang namanya berwisata gratis. Toh misal destinasinya yang gratis, kita mau ke sana kan transportasi apa kan Iya, bayar kan, iya, nggak mungkin benar. dong kita ke sana jalan kaki ya. Misal destinasi yang aku pengen di Jogja jalan kaki gitu kan enggak ya. Iya, Ki? iya, nggak mungkin. Jadi harus emang yang namanya ini kan kalau kita membahas pariwisata kan intinya kayak liburan ya. Liburan bisa event-event juga masuk pariwisata nih Ki, jangan lupa. Jadi kalau misalnya kita membahas konteksnya pariwisata yang berlibur, kita pasti mengeluarkan uang Ki. Seberapapun yang dikeluarkan itu juga masuk ke budgeting kita mau menikmati suatu wisata gitu. Kalau misalnya kita mau bahas pariwisata di yang bagian atau bidang event, kita juga pasti mengeluarkan uang kan Ki. Contohnya yang di event-event itu misal konser musik itu juga termasuk event. Jadi event itu kan menjadi bagian dari pariwisata gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi panitianya gitu, kita kan harus membutuhkan effort iya. juga, atau mungkin nanti ada apa namanya, pinter-pinter yang namanya nyari sponsor gitu. Jadi kalau kita mau menikmati sesuatu, apalagi yang berbau pariwisata, atau kita mau membuat sebuah event yang juga berbau pariwisata, itu harus mengeluarkan uang. Oh iya, iya. Gitu. Kiki sendiri nih seneng nggak sih kalau misalnya bahas event? Jadi kan kalau misalnya orang-orang pariwisata kan yang diomong kan wisata terus Iya, kan ya, wisata alam, wisata buatan, yang apa, mendaki atau yang berlayar atau yang lain-lain. Nah kan kita nggak lupa nih kalau di pariwisata juga ada event. Jadi event kan juga masuk ke pariwisata gitu. Kiki seneng nggak sih kalau misalnya ngurus-ngurus event gitu? Oh seneng sih, aku soalnya dulu waktu SMP itu sempat ngurusin event-event gitu, kayak event kegiatan, lomba musik kayak nyanyi gitu sebagai panitia gitu kan, kayak ada pengalaman terus bisa nambah relasi gitu kan. Oh ya, oke. Ngomong-ngomong soal event itu, kalau di pariwisata angkatan kakak sendiri itu biayanya itu dibantu sama Kampus. iya kampus nggak sih? Kita ada namanya kan pengajuan dana ya, anggaran dana ya. Waktu itu aku sempat jadi bendahara juga, jadi ada pengajuan dana, tapi misal kita ngalirinnya segini gitu, nanti pihak kampus ngasih. Tapi jangan lupa kita sebagai panitia juga ada yang namanya dana iuran namanya. Jadi iuran itu Ki, kalau di event yang aku hadepin kemarin itu sesuai kesepakatan. Misal angkatanku di event pertama kesepakatannya 100.000. Nah, ya udah kita urunan 100.000 kumpulnya sekian. Nanti di total sama pengeluaran yang lainnya kira-kira berapa nih yang akan kita anggarin ke kampus gitu. Jadi nanti dananya bisa cair gitu. Jadi selebihnya effort tuh ke kita semua ya? Iya, jadi yang apa ya, yang bagian uang kita ya kan ngatur uangnya, terus kan diajuin nih ke kampus ya. Iya. Tapi yang nyari barangnya, yang nyusun ini itu, yang dekor yang lainnya kan kita Ki. Oh iya. Kan nggak mungkin kita nyuruh pihak kampus kan. Iya juga sih. Ya, Gitu. gitu. Soalnya kita yang ngadain event. Iya. Kiki sendiri nih ya, aku mau tanya nih Ki, kan kamu masih semester 1 nih Ki. Iya. Hitungan awal-awal ya, awal-awal. Nah, kamu ada nggak? Aku lupa sih mata kuliahnya tuh apa aja. Nah, kamu itu selain yang pengetahuan objek wisata itu apa aja Ki? Maksudnya yang disuruh ke tempat ini, tempat itu gitu Ki. Matkul apa dan kamu kemana gitu? Ada nggak? Ada sih, itu pengantar pariwisata misalnya. Aku kan di pengantar pariwisata itu aku suruh wawancara ke orang gitu, pengunjung wisata tersebutnya. Dari situ aku disuruh bahas apa yang bikin para pengunjung ini datang gitu ke wisata ini, misalkan gitu. Kamu waktu itu ngambil mana Ki? Ngambil di itu botani aku waktu itu. Sukorambi. Oh iya, kebetulan kan deket ya di situ. Deket. Iya sih, soalnya kan apalagi masa-masa pandemi ini ya, kan banyak nih Ki yang namanya penurunan wisatawan. Jadi bener sih, kita kayak sebagai mahasiswa pariwisata harus aware sama hal-hal yang berbau seperti itu. Nah, iya. Misalnya ada destinasi A ya nggak apa-apa sih kita iseng-iseng aja. Misal
apa namanya, waktu itu aku ada juga sih ke Kawah Wurung, jadi tanya di sana itu wisatanya kayak gimana, terus dominan wisatawan lokal ataupun mancanegara kayak gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada yang salah kalau misalnya kita iseng-iseng tanya, meskipun Iya. bukan apa namanya, bukan tugas ya. Iya, bukan Jadi jadi aku tugas. memang kalau misalnya lagi berkunjung nih ke wisata, ke tempat wisata yang ada mancanegara, ada lokal, biasanya aku tanya, iseng-iseng tanya gitu. Biasanya ramenya hari apa sih? Waktu kemarin aku sama temanku ke Kawajen, aku iseng-iseng tanya ke penjual yang ada di sana. Kan ada warung-warung tuh Ki di Iya, Kawajen. iya, oh. Jadi aku iseng-iseng tanya tuh, biasanya buka jam berapa, terus apa namanya, biasanya Paltuding tuh rame kapan, iseng-iseng aja, nggak apa-apa, namanya juga mahasiswa pariwisata tuh kan harus punya apa ya, keingintahuan yang berbau Iya. pariwisata yang lebih gitu. lebih Jadi dalam. jangan cuma sekedar kita datang ya udah menikmati, enggak gitu. Bisa sih Ki kalau misalnya kamu kemana gitu tanya-tanya, nggak apa-apa Ki. Oh iya sih, buat nambah pengetahuan Pengetahuan kita, juga, iya. informasi lebih dari wisata tersebut. Nah, Iya, iya. aku pengen nanya lagi nih, ada nggak sih itu tugas buat kita kan? Aku kan masih Maba, yes. masih maba ya di sini. Aku tuh pengen tanya, ada nggak sih observasi wisata tapi kita itu disuruh keluar kota gitu, yang misalkan yang jauh-jauh di mana, di Jogja kah atau yang paling dekat lah di mana? Kalau misalnya untuk observasi, sepengalamanku aku nggak ada sih, nggak disuruh yang jauh-jauh, nggak. Itu biasanya ditentuin, tapi bukan yang jauh. Jadi misal ditentunya area Jember atau enggak kita pilih sendiri. Kalau misal kita pilih sendiri kan terserah kita nih. Oh iya, bisa kemana-mana Kita mau kalau sendiri. ngambil ke Jogja ya bisa, asal nggak tanggal pengumpulannya sesuai deadline gitu kan. Iya, Nah, benar. waktu itu aku sempet yang kemarin nih, yang terakhir nih aku wawancara juga sih Ki, sama lah tugasnya pasti wawancara ke pengelola dari Kawah Wurung itu sendiri. Jadi aku memilih Kawah Wurung sama teman-teman aku, sama Arka juga, sama teman-teman aku milih Kawah Wurung karena apa ya, dilihat-lihat Kawah Wurung ini kayak apa ya, banyak lah wisatawannya kan dibanding Iya, rame ya. di daerah Jember sendiri, apalagi Bondowoso, Banyuwangi itu kan pariwisatanya kan semakin maju nih daripada yang ada di Jember. Kalau misalnya Jember kan cuma Papuma, ini aku bosen Ki. Iya, Jadi benar. ya udahlah sekalian bareng-bareng kita ke Kawah Wurung, kita tanya-tanya, dan kebetulan waktu itu apa ya, agak rame sih karena waktu itu bukan weekend kan. Kalau Kawah Wurung, Kawajen kan ramenya kan pas weekend ya. Iya, iya, Jadi ya gitulah Ki. Oh iya, kan ada nih Kak pengalaman atau kegiatan magang di UPW. Nah, Kakak sendiri pernah belum magang? Ceritain dong gimana magang itu. Oke, jadi sebagai mahasiswa semester 5 tentunya aku udah pernah magang sih Ki, satu kali, dan itu estimasi waktunya untuk magang itu 2 bulan. Nah, waktu itu aku memilih untuk di bagian tour travel. Kenapa? Karena aku memang dari SMA ya, itu aku bukan tertarik di pariwisata nih ya, Iya, tapi aku kepo soal tour travel. Iya. Contoh, banyak kan teman-teman aku yang di daerah Bromo dia menjual paket-paket jeep, paket-paket kuda kayak gitu di untuk wisatawan di Bromo ya. Iya. Nah, terus aku juga suka lihat-lihat di Instagram itu kayak penjualan apa namanya? paket kesini. Aku tuh kepo Ki, gimana caranya kita sih membuat paket yang bisa dijual nih ke orang gitu kan, apalagi kan ada harganya, ini harga nih ditentuin dari mana gitu kan. Aku pengen belajar lah, meskipun di UPW sendiri itu ada mata kuliahnya tapi kayak kurang kan. Iya. Kita di kampus kita belajar soal bikin paket, bikin apa, tapi kan kita bukan bertemu langsung sama orang yang menjual paketnya kan. Udah Kita langsung apa tuh kegiatannya. jadi kan kita cuma belajarnya kan ke dosen kita ya. Sedangkan aku pengennya tuh aku mau belajar ke orang yang benar-benar menjual paket itu. Akhirnya aku memilih masuk ke bidang tour travel sama teman-teman aku juga. Jadi di tour travel itu Ki belajar soal paket wisata. Terus kita juga harus nih mengetahui tempat-tempat bersejarah yang ada di, waktu itu aku ngambil di Jember ya, tempat-tempat bersejarah yang ada di Jember. Tujuannya apa? Karena
kita di tour travel itu tidak hanya menjual paket wisata alam ya. Sepengetahuan aku di tempat magang aku tuh tidak hanya menjual paket-paket yang alam atau gimana gitu. Ada juga paket pikniknya, ada paket city tournya. Jadi kenapa aku juga harus baca, harus tahu juga sejarah-sejarah yang ada di Jember, tempat-tempat bersejarah seperti Gereja Santo Yusuf atau enggak masjid yang ada di alun-alun itu. Iya. Nah, itu juga harus tahu sih sejarahnya supaya apa? Karena kalau misalnya kita ada tamu atau ada wisatawan ya mau menggunakan jasa dari tour travel kita ya nyaman, kita bisa ngasih informasi yang sedetail mungkin untuk wisatawan gitu. Berarti untuk magang di tour dan travel sendiri itu kita harus punya wawasan lebih ya tentang wisata ini, tempat ini gitu. Iya sih, menurut aku iya. Karena apa? Karena misal kita menjual paket nih, kita kan harus belajar yang namanya estimasi waktu kesini. Nah gitu kan kita udah harus tahu. Bukan berarti kita harus pernah ke tempat itu gitu loh. Tapi kita harus tahu dari mana kita taunya. Kita tahu itu dari survei sih apa sih namanya, searching ya dari internet dari Google, gitu. Yang akurat. Jadi misal mau buat paket wisata ke ini ke itu kan udah bisa searching lah, jadi ya gampang lah Ki. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa aku sharing-sharing ke kalian soal pembelajaran atau yang apa aja sih yang ada di UPW gitu ya. Ya. Oke deh Ki, aku seneng banget bisa diajak sama Kiki buat sharing soal perkuliahan yang ada di UPW. Apalagi ini Kiki kan masih maba ya, perlu informasi lebih ya. Sebenarnya aku bukan orang yang tahu banyak soal UPW karena aku juga belum lulus juga kan. Nah, jadi aku taunya ya tipis-tipis yang aku bisa sharing ke Kiki. Terima kasih Kiki. Ya Kak, aku juga makasih juga dengan sharing-sharing ini aku juga bisa dapat informasi lebih atau wawasan. Bukan wawasan sih Ki ya, lebih ke informasi aja sih gitu ya. benar. Oke, thank you Kiki. Thank you Kak, makasih, bye-bye.